Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mutia Wahda. Saya mahasiswi Sastra Indonesia semester 2 dari Universitas Pamulang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sastra Lama, yaitu menceritakan tentang legenda. Nah, di sini saya memilih legendanya Tanjung Lesung. Pada zaman dahulu di Jawa, hiduplah Raden Buduk bersama seekor anjing dan kudanya. Raden Buduk ini adalah seorang pengembara yang gagah dan tampan yang berasal dari pesisir laut. Suatu hari, Raden Buduk ini mendapatkan mimpi bertemu seorang gadis yang sangat cantik. Tidak hanya sekali, mimpi itu datang berkali-kali sampai terus membayangi pikirannya. Nah, sampai akhirnya Raden Buduk ini memutuskan untuk mencari gadis tersebut. Ia mencarinya tidak sendiri, ia mengajak anjing dan kudanya. Ada hari perjalanan ditempuh, namun sosok gadis itu tidak pernah ketemu. Sampai akhirnya di Gunung Walang, sang kuda tengah membawa Raden Buduk ini terjatuh ke lereng gunung. Ia dan kudanya tuh terluka. Sampai pelana kudanya itu robek karena jatuh. Nah, karena itu Raden Buduk memutuskan untuk beristirahat. Setelah semua merasa cukup untuk beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Karena pelana kudanya robek, jadi Raden Buduk memilih untuk menuntun kudanya. Sampai di pantai Cawar, Raden Buduk tergoda untuk berenang dan menjeburkan diri. Setelah ia berenang, ia merasakan rasa yang segar dari air itu, yang membuat rasa lelahnya tersingkirkan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba anjing dan kudanya ini tiba-tiba berhenti karena kelelahan. Raden Buduk langsung mengancam mereka dengan cara akan ditinggalkan. Nah, perkataannya Raden Buduk ini langsung menjadi kenyataan, yaitu kuda dan anjingnya berubah menjadi karang. Akhirnya mau tak mau Raden Buduk melanjutkan perjalanannya sendiri. Sampai akhirnya Raden Buduk sampai di sungai yang tengah banjir besar. Raden Buduk terpaksa menghentikan perjalanannya. Ia beristirahat sambil menunggu air banjir surut. Saat ia tengah beristirahat, ia mendengar suara permainan lesung yang merdu dari kejauhan. Ternyata di seberang sungai itu ada sebuah desa yang menjadi tujuannya. Nah, di desa itu ada kebiasaan menabuh lesung yang disebut ngagondang. Nah, lesung itu ditabuh dengan merdu kecuali di hari Jumat. Karena hari Jumat itu merupakan hari keramat bagi desa tersebut. Jadi dipantangkan. Nah, lesung itu ditabuh oleh beberapa gadis yang cantik. Salah satunya gadis bernama Sri Pohaci. Sri Pohaci ini gadis yang muncul di dalam mimpinya Raden Buduk. Ternyata gadis itu tinggal di desa sana. Ia tinggal bersama ibunya, yaitu Nyai Siti. Nah, awalnya Raden Buduk ini ingin menginap di rumah Nyai Siti, tapi tidak dibolehkan. Jadinya Raden Buduk ini beristirahat di balai bambu, tapi tempat ini gak jauh dari rumahnya Nyai Siti. Nah, hari demi hari mereka berdua semakin dekat dan sepakat untuk menikah. Nyai Siti yang awal tidak setuju terpaksa menyetujui pernikahan itu karena ia tidak ingin melihat Sri Pohaci ini kecewa. Jadi Raden Buduk menetap di desa itu, sementara Sri Pohaci masih kerap bermain lesung bersama para gadis desa di sana. Raden Buduk sangat suka mendengarnya dan akhirnya ia ikut belajar. Namun Raden Buduk ini kerap lupa waktu. Ia pun melanggar pantangan bermain lesung di hari Jumat, walau sudah diberi peringatan. Tapi ia malah terus bermain lesung dengan gembira, dengan melompat-lompat gitu. Tanpa disadari karena melanggar pantangan tersebut, muka dan tubuh yang gagahnya itu berubah menjadi seekor lutung. Nah, warga desa pun tertawa melihat seekor lutung bermain lesung di desanya. Nah, kabar itu datang sampai ke telinga Sri Pohaci ini, yang kemudian ia sadar bahwa lutung tersebut adalah suaminya.
Sri Pohaci yang mendengar itu malu. Kemudian ia pergi dari kampungnya dan tak pernah kembali lagi. Kabarnya, ia telah berubah menjadi Dewi Padi. Sementara itu, Raden Buduk yang terkejut melihat tubuhnya berubah menjadi lutung, lari pontang-panting ke dalam hutan. Dan kabarnya Raden Buduk pun tidak pernah bisa kembali seperti semula. Dan untuk mengingat Sri Pohaci yang mahir bermain lesung, warga memberikan nama desa tersebut Kampung Lesung. Dan lokasinya yang dekat dengan sebuah tanjung membuat nama kampungnya dikenal sebagai Tanjung Lesung. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Fitri Mutia Wahda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.